Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis ya di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti itu. Ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan, dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV sekitar TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini, 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pidana tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Renakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa Mario Dandi Satrio memang memiliki niat jahat terhadap David. Hal itu terlihat dari 2 kalimat krusial yang disampaikan Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023 silam. Lantas inilah 2 kalimat yang diutarakan oleh Mario Dandi Satrio. 2 kalimat tersebut telah dianalisa oleh tim penyidik dan saksi ahli. Hal tersebut disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, dalam konferensi persnya Kamis 2 Maret 2023.
Hengki mengatakan berdasar dua kalimat tersebut, pihak yang berwajib menyimpulkan bahwa Mario memang memiliki niat jahat. Lantas niat jahat tersebut diwujudkan dengan perbuatan penganiayaan terhadap korban David. Dalam keterangannya, Hengki turut membeberkan adegan Mario menganiaya korban. Dijelaskan, Mario telah menendang kepala korban sebanyak 3 kali. Kemudian Hengki menyebut Mario juga menginjak tengkuk dan 1 kali pukulan ke kepala korban. Sementara pukulan ke arah kepala itu merupakan hal yang sangat vital. Saat melakukan penganiayaan terhadap korban, Mario pun sempat meneriakkan kata free kick. Hal itu dilakukan sembari Mario menendang kepala korban. Tak hanya itu, namun Mario juga mengatakan bahwa dirinya tidak takut jika David meninggal dunia akibat perbuatannya. Hengki juga mengatakan pelaku masih terus menganiaya korban meski David sudah tidak berdaya. Pasalnya saat David terkapar di jalan, Mario masih melakukan penganiayaan ke arah kepala korban. Oleh sebab itu, Polda Metro Jaya menambahkan pasal bagi tersangka Mario dengan maksimal ancaman 12 tahun penjara. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital dari kepala. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya mengambil keputusan untuk mencopot Rafael Alun Trisambodo dari tugas dan jabatannya saat ini di Direktorat Jenderal Pajak. Ini buntut dari kasus anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, David, hingga tak sadarkan diri. Sri Mulyani memutuskan untuk mencopot Rafael dari tugas dan jabatannya mulai 24 Februari 2023. Alasan pencopotan terkait pelanggaran disiplin dan integritas. Sebelumnya orang tua pelaku penganiayaan yang juga pejabat Ditjen Pajak, Rafael, meminta maaf atas kasus pengeroyokan yang dilakukan anaknya hingga membuat korban David mengalami luka berat. Sang ayah menyebut akan mengikuti proses hukum kasus anaknya. Rafael menyebut kasus ini adalah masalah pribadi tetapi merembes ke statusnya sebagai aparatur sipil negara karena gaya hidup anaknya Mario yang terbilang mewah. Ia pun mengaku siap melaporkan harta kekayaannya dan diperiksa.